Pemirsa, debat pamungkas calon presiden 2024 yang digelar pada 5 Februari kemarin diprediksi banyak kalangan debat pamungkas akan berlangsung panas. Namun faktanya debat capres terakhir itu tak panas dan sengit sama sekali. Akankah debat pamungkas capres kemarin akan membuat masyarakat semakin mantap menentukan pilihan capres jagoannya? Debat pamungkas calon presiden 2024 sudah digelar pada 5 Februari kemarin. Prediksi banyak kalangan, debat pamungkas akan berlangsung panas. Namun faktanya debat capres terakhir itu tidak panas dan sengit sama sekali. Pak Anies pada debat pertama telah menyampaikan dan berposisi sebagai seorang negarawan. Pada posisi yang kedua, yang terakhir adalah Pak Anies tidak perlu lagi kemudian. Dia kan sudah memperlihatkan bahwa saya juga bisa garang loh dalam berdiplomasi. Nah, yang terakhir ini lebih banyak Pak Anies memang berposisi mengupas substansi-substansi dan terlihat pada debat kemarin itu beberapa kali Pak Anies memperbaiki atau menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan begitu juga mungkin pada saat kemarin itu kelihatan Pak Prabowo seperti kurang fit karena beliau beberapa kali justru ada pertanyaan justru tidak substansi dalam menjawabnya gitu, sehingga harus diklarifikasi. Pak Anies sudah pada posisi yang tepat pada debat kemarin, berdiri sebagai orang yang menguasai persoalan-persoalan dan menyampaikan substansi yang dipahami oleh masyarakat, sehingga kita berharap bahwa hasil dari perdebatan debat kelima kemarin betul-betul menambah wawasan masyarakat dan semakin memantapkan masyarakat di dalam memilih Pak Anies Baswedan nanti pada Pak Prabowo selama ini tampil dengan satu kata yang sering saya gunakan, otentik. Beliau tampil otentik, artinya beliau kalau kemudian diserang begitu, di satu sisi kadang-kadang bereaksi sebagaimana mestinya, di sisi lain kadang-kadang beliau tidak membalas serangan-serangan tersebut. Nah, kemarin Pak Prabowo tampil secara otentik sebagaimana mestinya, karena serangan-serangan terhadap beliau itu tidak masif dilakukan gitu, walaupun tetap seperti biasa ada serangan-serangan jab ringan gitu ya yang disampaikan. Jadi Pak Prabowo tetap otentik, dan kalau Anda perhatikan penampilan Pak Prabowo dari awal sampai akhir itu fokus pada eksplorasi ide dan gagasan beliau dan rencana besar dan serta paradigma yang akan beliau bawa ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia sebagai presiden. Nah, dalam konteks itu kami bisa ambil kesimpulan bahwasannya Pak Prabowo ya posisinya sebagai negarawan, posisinya berusaha mempersatukan, berusaha mengayomi semua pihak. Kalau saya justru melihat Pak Ganjar itu konsisten. Dari debat ke debat itu menunjukkan kepercayaan diri dan kapan perlu menyerang, mengkritisi program lawan dilakukan tanpa berlebihan. Jadi takarannya sebenarnya paling pas. Coba kalau kita lihat debat kemarin. Ada serangannya juga. Ya, tadi betul. disebutkan jab-jab ringan ya. Betul. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar ini di posisi yang siap adu argumentasi. Dan beberapa kesempatan itu kan terjadi dengan Pak Prabowo, misalkan soal internet gratis lawan program makan siang gratis, itu kan sampai dijelaskan logikanya kenapa penting sekali internet gratis. Jadi dari sisi itu kalau kami melihat Pak Ganjar ini datang dengan kepercayaan diri. Pak Ganjar menguasai isu-isunya, bisa dijelaskan dengan baik. Dan acara semalam juga kalau saya lihat yang paling sering menyebutkan program-program unggulan dari pasangan cawapresnya itu adalah dari 03. Di mana kita menyebutkan juga ada program satu sarjana dari satu keluarga miskin, program layanan kesehatan juga satu vaskes di setiap desa dengan satu nakes. Itu berhasil dijelaskan dan relevansi itu masuk ke dalam topik-topik debat, termasuk yang tadi internet gratis. Jadi saya rasa memang takarannya udah pas. Jadi kalau ada yang bilang ekspektasinya lebih panas, lebih ganas, mungkin karena dibandingkan dengan debat sebelumnya di mana sebenarnya yang sangat agresif kan Pak Anies.
Tapi karena peran itu kemarin hilang, jadi seolah kurang panas. Tapi kalau dari kami melihat Pak Ganjar sebenarnya konsisten. Cukup konsisten. Yang paling penting adalah konsistensi. Oke. Di mana kita menunjukkan kepercayaan diri dan pemahaman terhadap permasalahan. Debat Capres Pamungkas memang memberi warna tersendiri di media sosial. Sentimen positif dan mendukung maupun sentimen negatif dan mengkritik mewarnai komentar netizen pada ketiga capres. Jadi kalau tentang kekecewaan itu, saking besarnya itu menjadi salah satu isu yang dibicarakan terbesar keempat. Dari seluruh percakapan di debat dari kemarin sampai hari ini jam 12 siang gitu. Nah kemudian di situ tuh kenapa kecewa karena ya tidak sesuai ekspektasi itu gitu kan gitu. Dan memang yang paling banyak ditujukan adalah kepada Anies karena Anies diharapkan ngegas dari segmen 1 sampai segmen terakhir. Apalagi belakangan ini netizen itu mengangkat bahwa Pak Prabowo itu sudah beberapa kali menyatakan gitu loh, ini kita mau diberi nilai berapa. Jadi isu debat ketiga itu dimunculkan beberapa hari tepat menjelang debat. Jadi netizen-netizen yang lain sudah merasa, waduh ini kita akan rame. Dan kubunya Anies juga menyatakan Anies akan ngegas dari segmen 1 sampai segmen terakhir. Ternyata itu tidak terjadi. Padahal di awal itu terlihat bahwa antara kubu 1 dan kubu 2 itu udah saling adu gagasan gitu. Udah rame banget gitu. Nah, tapi akhirnya terus yang awalnya ribut dua paslon ini kelihatan di perbincangan emotion dan kemudian berubah jadi biru, jadi warna surprise lah. Kok situasi debat tidak seperti yang mereka harapkan gitu. Baik. Tim TV One mengabarkan.